Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari statistika dengan materi ukuran penyebaran data. Apa kalian tahu mengapa penting untuk menghitung jangkauan kuartil dan interkuartil dari suatu data? Dalam situasi apa saja hal ini berguna di kehidupan sehari-hari? Tujuan pembelajaran pada materi ini ada 4, yaitu: yang pertama, peserta didik mampu menghitung jangkauan kuartil dan interkuartil dari data yang diberikan. Kedua, peserta didik mampu menginterpretasi jangkauan kuartil dan interkuartil untuk menganalisis penyebaran data. Ketiga, peserta didik dapat merepresentasikan diagram box plot untuk mengidentifikasi penyebaran data, nilai tengah, dan variasi data. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membandingkan 2 atau lebih himpunan data menggunakan diagram box plot untuk menganalisis perbedaan distribusi data. Selanjutnya, di sini terdapat peta konsep ukuran penyebaran data dengan 4 poin. Yang pertama, jangkauan data atau range, kedua kuartil, ketiga jangkauan interkuartil, dan yang terakhir simpangan kuartil atau semi antarkuartil. Langsung saja kita memasuki pemaparan materi dari ukuran penyebaran data. Konsep ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data atau disperse adalah ukuran yang digunakan untuk memberikan gambaran informasi yang lengkap mengenai bagaimana penyebaran data pengamatan terhadap nilai sentrinya, baik mean, median, atau modus. A. Jangkauan data atau range. Dengan definisi, range dilambangkan dengan R adalah selisih antara nilai data terbesar dengan nilai data terkecil, di mana R sama dengan X max dikurang X min. Dengan keterangan R sama dengan range atau jangkauan data, X max merupakan nilai data maksimal atau yang terbesar, X min sama dengan nilai data minimal atau data terkecil. Dengan contoh, diberikan data berikut 50, 60, 65, 70, 70, 75, 80, 80, 90, dan 100, maka nilai X max-nya sama dengan 100 dan nilai X min-nya sama dengan 50. Sehingga jangkauan data tersebut adalah R sama dengan X max dikurang X min sama dengan 100 dikurang 50 sama dengan 50. D. Kuartil. Kuartil diperoleh setelah data diurutkan dari yang terkecil kemudian dibagi menjadi 4 bagian yang sama, maka akan diperoleh 3 kuartil, yaitu Q1 kuartil pertama atau kuartil bawah, Q2 kuartil kedua atau median, dan Q3 kuartil ketiga atau kuartil atas. Letak kuartil juga bisa ditentukan oleh rumus. Letak Q1 sama dengan letak nilai data ke1/4 dikali N ditambah 1. Letak Q2 sama dengan letak nilai data ke2/4 dikali N tambah 1. Letak Q3 sama dengan letak nilai data ke3/4 dikali N tambah 1, dengan keterangan N sama dengan banyak data. C. Jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil atau hamparan yang dilambangkan dengan IQR merupakan selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama dengan rumus IQR sama dengan Q3 dikurang Q1. D. Simpangan kuartil atau rentang semi antarkuartil. Simpangan kuartil adalah setengah dari nilai hamparan dengan rumus QD sama dengan setengah IQR sama dengan setengah dikali Q3 dikurang Q1. Selanjutnya kita masuki ke contoh soal. Perhatikan data berikut ini: 50, 80, 90, 85, 75, 60, 70, 65, 80, 90, dan 100. Tentukan nilai range Q1, Q2, Q3, IQR, dan QD. Penyelesaiannya, hasil range sama dengan 50, kemudian data kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga terbesar dengan nilai jumlah datanya sebanyak 11 data. Selanjutnya kita menghitung letak Q1 sama dengan letak nilai data ke1/4 dikali N ditambah 1 sama dengan 3. Letak Q2 sama dengan letak nilai data ke2/4 dikali N tambah 2 sama dengan 6. Letak Q3 sama dengan letak nilai data ke3/4 dikali N tambah 1
sama dengan 9. Maka Q1 sama dengan 65, Q2 sama dengan 80, Q3 sama dengan 90, IQR sama dengan 25, dan hasil QD sama dengan 12,5. Terima kasih. Semoga kalian paham ya.